Selamat datang di Sumber Dipercaya Sport yang kedua. Kali ini yang akan kita bahas adalah hasil pembahasan turnamen dari Swiss Open 2023 yang baru saja selesai malam ini. Dan juga ada juga nanti hasil dari Vietnam International Challenge. Oke, sebelum memulai pembahasan, di sini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Ini adalah hal yang bisa dibilang mengejutkan kita semua di awal minggu setelah All England, ya, hari Senin, yaitu salah satu atlet muda Indonesia, Syabda Perkasa Belawa, uh, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada hari Senin dini hari. Semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisinya. Amin. Ya, oke, mungkin lanjut langsung ke pembahasan. Sebelum masuk ke Swiss Open, mungkin kita ke hasil International Challenge yang di Vietnam terlebih dahulu. Jadi di sini ada hasil yang kalau dibilang mengejutkan, ya bisa dibilang mengejutkan, cuman yang membanggakan, lebih lebih tepatnya mungkin membahagiakan bagi Indonesia, yaitu ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah dan Aisyah berhasil memperoleh juara pertama di mixed double. Sedangkan ada juga di dua apa sih namanya? Dua dua partai, bukan dua partai, dua sektor. Ya, dua sektor di ganda putri sama ganda putra itu berhasil memperoleh runner up, yaitu Jessita Feby dan juga Alfian dan Ade. Untuk hasil ini sebenarnya bukan hal yang prestis ya. Maksudnya kan International Challenge ini kan peringkatnya di bawah super 100 malah ya. Tapi untuk mereka Jafar dan Aisyah ini sebagai pemain muda bisa dibilang adalah modal yang cukup bagus dan harapannya ya semoga konsisten aja lah supaya mereka kelak juga bisa ikut di World Tour yang ya World Tour yang S300, S500 supaya bisa ikut itu peringkatnya naik dan ya lebih baik. Oke, itu lanjut ke Swiss Open. Swiss Open baru saja selesai diakhiri dengan match antara Chou Tien-chen melawan Koki Watanabe yang dimenangkan oleh Koki Watanabe. Hasil ini bisa dibilang mengejutkan, iya mengejutkan karena harusnya Chou Tien-chen yang lebih diunggulkan. Dan Koki Watanabe ini bisa dibilang pemain muda Jepang, nggak tahu ya sama Kotei Naraoka mudaan mana nggak tahu. Cuman ya menurutku ini sebuah kejutan sih. Kalau melihat tadi sekilas permainannya, Koki Watanabe ini permainannya lebih ke permainan yang cepat ya, cepat lincah. Seperti itu. Beda dengan Kode Naroka. Kalau Kode Naroka lebih ke permainan rally, lebih ke bertahan dan bermain aman. Ya, tapi tetap saja kita harus melihat konsistensi kalau di badmintonnya. Kita lihat next turnamen Koki Watanabe akan seperti apa. Sedangkan di sektor lain seperti di ganda campuran ini pasangan Cina ini yang menang. Aku nggak tahu ini pasangan muda atau udah lama, aku juga nggak tahu. Cuma menurutku Cina ini nggak pernah kehabisan pemain menurutku. Ya, kemudian di tunggal putri ada Pornpawe Cho Chuong berhasil menang atas Mia asal Denmark dua game langsung. Hmm, hasilnya tidak mengejutkan. Kemudian di ganda putra, nah ini pasangan India, Chirag Shetty dan Ranki Reddy berhasil kembali menjuarai turnamen World Tour dan tentu saja ini memberikan sinyal apa istilahnya ancaman lah bagi para men's double yang lainnya bahwa mereka sudah kembali ke performa. Ya kita tunggu aja ke next turnamen.
Berikutnya di ganda putri, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota harus mundur akibat cedera. Kalau kita melihat kemarin apa semifinal yang kemarin ya lawan Apri, ya iya kan lawan Apri ya, ya lawan Apri Yuki Fukushima kan sempat perawatan medis, sempat minta perawatan medis dan ya menurutku hasilnya masih apa ya, masih ngefek lah, masih terasa sehingga di final tidak sanggup dan dimenangkan oleh rekan senegara mereka sendiri yaitu Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto. Itu. Oke, selanjutnya kita bahas dari kiprah atau performa pemain Indonesia. Kita mulai dari ganda putra, Chico cedera di game di ronde pertama lawan Victor Excelsen. Kemudian jadi no comment ya Mas Chico ya, semoga cepat sembuh itu aja. Lalu selanjutnya adalah Vito. Vito kalah dari Nat Nguyen. Hasil yang buruk menurutku karena harusnya Vito bisa berbicara lebih banyak, bisa melangkah lebih jauh, tapi dia harus gugur di babak awal. Ya, entah kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Tapi menurutku ini adalah bisa dibilang underperform banget ya. Next kita ke women single tunggal putri. Ada dua wakil Indonesia, Putri KW sama Gregoria. Putri KW ini sempat mengejutkan di mana dia berhasil mengalahkan Sindu. Sayangnya aku nggak nonton pertandingannya jadi kurang tahu ya. Apakah mungkin Sindunya yang underperform atau Putri KW-nya yang improve. Tetapi terlepas dari hal itu, hasil ini semoga bisa memberikan kepercayaan diri yang lebih kepada Putri KW. Dan di turnamen berikutnya dia juga bisa melaju lebih jauh supaya peringkatnya lebih baik dan bisa ikut turnamen series yang lebih tinggi seperti S1000 atau 750. Kemudian Gregoria. Nah ini kemarin sempat pesimis aku. Carolina Marin mengundurkan diri, jadi nggak jadi melawan Marin. Tapi ya kita kalau melihat hasilnya sejauh dia sampai semifinal dan harus kalah melawan sang juara tunggal putrinya dari Thailand. Kalau melihat dari segi permainan, menurutku Gregoria ini berkembang lebih bagus, sudah lebih bagus dari segi pukulannya, dari segi gaya bermainnya, lebih sabar mainnya, nggak buru-buru buat nyerang, dan dari stamina juga menurutku udah improve, tapi masih kurang karena kemarin kelihatan banget di set ketiga uh, itu udah kecapean banget itu Gregoria. Ya apapun itu, kongres buat Gregoria. Menurutku ini hasil yang bagus. Semoga di minimal tahun inilah bisa dapat juara lah Gregoria. Ya meskipun itu cuma S300 nggak masalah. Dan kalau bisa tembus 10 besar sih. Sekarang kalau nggak salah dia habis turnamen ini dia naik di ranking 12. Oke, lanjut ke men's double. Ini sungguh bisa dibilang ini tidak sesuai ekspektasi karena ekspektasinya adalah satu masuk final. Tetapi Leo Daniel langsung gugur di babak pertama. Menurutku sih kecapean mereka. Sehingga ini kan lawannya kalau nggak salah yang mereka kalahkan di All England kemarin. Terus kemudian Ramiere juga sama, gagal di ronde pertama, underperform. Kemudian Sohibul Fikri kalah dari Malaysia, Yasin dan Jayi. Ya menurutku ini not bad karena lawannya juga berat, tapi dan 3 set juga, 3 set 21-19 menurutku juga ya laganya yang ketat ya. Jadi tidak mengecewakan lah. Cuman yang mengecewakan ya harusnya targetnya kan bisa satu di final. Tapi ya semoga next turnamen lah. Kemudian di women's double di sini ada kalau nggak salah tiga ya, tiga. Tapi di sini si siapa?
Anatiwi gagal di ronde kedua. Menurutku mereka masih kurang improve ya, karena belum sampai sejauh yang diinginkan gitu. Harusnya mungkin bisa sampai ke quarter final atau ini semifinal. Cuman ya semoga lebih baik lagi ke depannya. Terus kemudian Apriani Rahayu, Siti Fadia. Sayang sekali mereka di semifinal, ya semifinal harus kalah karena Apri cedera. Ini sungguh disayangkan ya, karena menurutku ini Apri sama Fadia harusnya bisa mengambil juara ini di sini ya. Ya harusnya sih. Cuman ya Aprinya cedera ya gimana ya. Mungkin ya bisa, nggak tahu ya kenapa cederanya, katanya sih sejak di sini sih, di yang lawan Cina ini, pas di lawan Cina ini mereka udah kerasa cedera. Nah, cuman di semifinal tetap main dan kerasa lah kambuh. Nggak tahu next turnamen mereka masih bisa main atau enggak. Cuman harapanku sih mending istirahat aja lah. Itu sejauh ini menurutku hasil semifinal not bad lah ya. Cuman memang menurut banyak yang perlu diperbaiki dari Apri Fadia ini. Karena permainan mereka udah banyak kebaca oleh lawan. Next kita ke mixed double. Mixed double. Indonesia banyak ya. Preven Jordan kalah di partai pertama. Menurutku masih belum konsisten mereka ya. Perjalanan mereka harus lebih sabar lagi sih untuk kembali ke performa terbaik mereka. Kemudian Zaka Bella juga sama kalah. Menurutku mereka juga harus improve lebih banyak karena masih stuck di situ-situ aja. Kemudian ada Dejan Gloria melawan Rinov Pita. Ini menurutku laga emosional buat si Pita terutama. Ya, tapi terlepas dari hari itu mereka di sini harus terhenti di quarter final akibat Rinov cedera. Cedera lagi. Ya, sebenarnya kalau melihat dari segi permainan ya permainannya gitu-gitu aja sih. Maksudku ya minimal target harusnya tahun ini mereka bisa dapat juara lah, entah itu S300 sekalipun nggak ada masalah. Kemudian kita menuju ke ini si apa istilahnya, si yang mengejutkan di All England kemarin, Rehan Lisa. Mereka harus dikalahkan main Jepang 3 set ketat. Hmm, ya menurutku kecapean sih mereka. Gak apa-apa, mending istirahat dulu, pulihkan kondisi fisik. Ya semoga di next turnamen bisa kembali dengan fisik yang lebih prima sehingga permainannya pun juga bisa keluar semua. Itu untuk Rehan Lisa, jadi ya not bad lah karena mereka di All England udah all out banget. Itu ya udah selesai. Overall untuk Swiss Open cukup ya tidak sesuai ekspektasi ya, karena nggak ada yang sampai final, bahkan nggak ada yang juara juga. Tetapi terkait bisa dibilang banyak yang gugur di babak awal. eh nggak tahu kenapa, apakah karena kecapean fisik atau mungkin karena faktor emosional. Seperti yang kita tahu tadi ya, berita pertama dari Shabda. Nggak tahu ya seberapa berpengaruh hal itu terhadap psikis para pemain, apalagi mungkin banyak yang pemain-pemain yang dekat dengan Sabda juga. Ya terlepas dari hal itu, menurutku ya secara objektif di Swiss Open ya tidak begitu membahagiakan lah. Ya oke, dan yang disayangkan juga ini merenggut, bukan merenggut kok, merenggut kesannya jahat ya. Hasil yang sangat disayangkan ya, 3 pemain cedera. Chico cedera, Rinov cedera, Apri cedera.
3 pemain cedera. Dan bukan pemain Indonesia doang ya, pemain yang luar juga banyak yang cedera. Ya ini efek dari turnamen beruntun ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke turnamen berikutnya minggu depan. Ada Spain Master S300. Untuk perwakilan Indonesia, Ciko, aku nggak yakin Ciko bakal bisa main, jadi kita lewatin aja. Kemudian Vito juga nggak main ya ternyata. Jadi cuma Ciko. Oh, ada kualifikasi. Kita lihat siapa. Oh, Christian Adinata. Christian Adinata main. Harapannya dia lolos ke main draw. Bisa melaju sejauh mungkin. Kumpulin poin buat naikin ranking. Itu aja. Selanjutnya kita harus nilai dari performanya aja. Next ke tunggal putri, tunggal putri, tunggal putri, tunggal putri. Tunggal putri ada siapa yang main? Gregoria, Putri KW. Ya, nggak tahu ya Gregoria bakal mundur atau nggak tahu. Cuman ya masih sama buat Gregoria dan Putri KW. Melangkahlah sejauh mungkin sih, konsistensi dulu. Yang penting itu. Kalau ngelihat lawannya ini juga dikalahkan waktu di Swiss Open. Ketemu Kim Gaen juga nggak berat-berat bang. Mereka pernah dikalahkan Gregoria. Mungkin yang berat nanti setelahnya ya, karena Nozomi Okuhara. Yaitu. Dan untuk Putri KW Lianitan Navindu ketemu Pusarla Sindu lagi nih. Ya, apakah bisa menang lagi atau justru malah Sindu yang revenge. Next ke men's double. Men's double. Oh, Fajarian masuk. Ini ngapain ini Fajarian masuk di sini? Sohibul Fikri, Leo Daniel, Rambiere. Ya, targetnya seperti biasa satu di final. Untuk Fajar ya targetnya suka-suka lah. Final juga bisa. Sohibul Fikri targetnya ya harusnya bisa sampai quarter final karena kalau quarter final kemungkinan besar juga ketemunya Fajarian. Kemudian Leo Daniel harusnya bisa melangkah jauh sih ini. Bisa sampai mana semifinal gitu ya. Kemudian Pramyere, nah ini yang berat ketemu India, nggak tahu nanti. Intinya jangan kalah di ronde pertama. Itu untuk ganda putra. Next kita ke ganda putri. Apri Fatia menurutku nggak akan main. Berarti sisanya ini Lanit Ripka, kemudian Anatiwi. Ya, yang penting jangan kayak kemarin lah kalah di round minimal quarter final lah. Minimal di quarter final. Minimal quarter final pokoknya. Mixed double Zaka Bella berat ini lawannya. Tidak berharap banyak aku. Kemudian Rehan Lisa. Semoga bisa sampai ya minimal quarter final lagi. Prevent Jordan. Ya sampai quarter final lah. Biar ketemu Rehan Lisa. Kemudian Rinov Pita menurutku nggak akan main. Akbar Akbar Giska nggak tahu ya, ini lawannya juga nggak tahu sih, mungkin lolos ronde pertama dulu aja, step by step. Ya itu untuk Spine Master S300 yang akan dimulai 28 Maret Selasa depan. Semoga bisa membalas kekecewaan hasil di Swiss Open minggu ini. Ya, itu aja. Sekian dan sampai jumpa.